Selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gresia Dela Pahul dengan NIM 2207010175 dengan teman saya Olivia Jensina dengan NIM 2207010241. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang hubungan dinamis epidemiologi Trenol. Pada gambar pertama ini, titik berat keseimbangannya pada agent akibat munculnya strain baru dari organisme purba. Di sini kami mengambil contoh penyakit COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang belum pernah ditemukan pada manusia. Penyakit ini titik berat keseimbangannya pada agent sehingga hostnya meninggal. Meninggalnya host ini karena kurangnya kekebalan tubuh pada manusia. Pada gambar yang kedua ini, titik berat keseimbangannya pada berjamu. Di sini kami mengambil contoh penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS ini titik berat keseimbangannya pada berjamu sehingga agentnya meninggal. Ada beberapa cara penularan dari penyakit HIV/AIDS ini. Yang pertama itu melakukan hubungan seks, yang kedua itu melakukan transfusi darah, yang ketiga itu menggunakan jarum suntik yang sama, yang keempat itu menyusui dari ibu penderita. Pada gambar ketiga ini, titik berat pada berjamu akibat bergesernya lingkungan. Di sini kami mengambil contoh penyakit malaria. Penyakit malaria ini titik beratnya pada host sehingga agentnya meninggal. Penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Faktor lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan pola migrasi manusia dapat menjadi penyebaran dari malaria ini. Selanjutnya pada gambar keempat, titik berat pada agent akibat bergesernya lingkungan. Di sini kami mengambil contoh penyakit DBD. Penyakit DBD ini titik beratnya pada agent sehingga hostnya meninggal. Faktor lingkungan seperti cuaca yang panas atau lembab dapat menjadi penularan DBD itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang poin kedua, yaitu rantai infeksi. Jadi, untuk menjelaskan rantai infeksi ini, kami mengambil salah satu contoh penyakit, yaitu penyakit malaria. Jadi, penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi. Jadi, rantai infeksi penyakit malaria dimulai dari reservoir. Jadi, reservoir ini adalah tempat penyebaran utama dari penyakit malaria, biasanya melalui manusia atau hewan yang sudah terinfeksi. Lalu, rantai infeksi yang berikut adalah port of exit. Nah, port of exit adalah tempat keluarnya parasit Plasmodium dari tubuh reservoir, biasanya melalui darah yang sudah digigit oleh nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi. Lalu, rantai infeksi yang berikut dari penyakit malaria adalah means of transmission. Jadi means of transmission ini atau cara penularan. Nah, penularan dari penyakit malaria ini biasanya terjadi ketika nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit manusia yang sehat dan menyuntikkan parasit Plasmodium ke dalam tubuh manusia. Lalu yang berikut, rantai infeksi yang berikut, port of entry. Nah, port of entry adalah tempat masuknya parasit Plasmodium ke dalam tubuh melalui nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi. Lalu rantai infeksi yang berikut adalah susceptible atau susceptible host. Nah, susceptible host ini yaitu manusia atau orang yang rentan terhadap penyakit malaria ini. Hal ini terjadi karena imunitas atau kekebalan tubuh pada manusia atau orang tersebut kurang terhadap parasit Plasmodium ini. Lalu rantai infeksi yang terakhir itu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini menjelaskan tentang penyebaran dan tempat berkembang biaknya penyakit parasit Plasmodium ini di dalam tubuh manusia yang sudah terinfeksi, yang dapat menyebabkan atau menimbulkan gejala seperti mual, muntah, pusing, dan lelah. Dalam kasus yang lebih parah, penyakit malaria ini dapat mengancam nyawa dan memerlukan perawatan medis yang sangat intensif. Sekian penjelasan dari saya tentang poin kedua. Selanjutnya saya persilakan teman saya Dela untuk menjelaskan poin ketiga. Baik, di sini saya akan membahas pada nomor 3. Contoh kasus yang kami ambil yaitu Faba di sebuah desa. Data yang diperoleh dari Faba tersebut, yang pertama itu jumlah penduduknya yaitu 1.000 orang, yang kedua itu jumlah orang yang terinfeksi dari Faba tersebut yaitu 150 orang, dan yang ketiga itu jumlah orang yang meninggal yaitu 50 orang. Dapat dihitung berbagai ukuran kesakitan dan kematian. Dari ukuran epidemiologi, yang pertama itu prevalensi. Jadi rumus dari prevalensi yaitu jumlah kasus zat tertentu dibagi jumlah populasi zat tertentu dikali konstanta. Jadi P sama dengan 150 dibagi 1000 dikali konstanta. Konstanta yang kami ambil yaitu 100%.
Jadi 150 dibagi 1000 dikali 100 sama dengan 15%. Jadi prevalensinya yaitu 15%. Yang kedua itu insidensi. Jadi rumus dari insidensi yaitu jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi pada awal periode dikali 1000. Jadi I sama dengan 150 dibagi 1000 dikali 1000 sama dengan 150. Jadi insidensinya itu 150 per 1000 penduduk. Yang ketiga itu mortalitas. Rumus dari mortalitas yaitu jumlah kematian akibat penyakit dibagi jumlah populasi pada saat tertentu dikali 1000. Jadi jumlah kematiannya yaitu 50. Jadi dibagi jumlah populasinya itu 1000 dikali 1000. Jadi 50 dibagi 1000 dikali 1000 yaitu 50. Jadi mortalitasnya yaitu 50 per 1000 penduduk. Baik, yang keempat itu casualty rate. Jadi, rumus dari casualty rate yaitu CVR sama dengan jumlah kematian akibat penyakit dibagi jumlah kasus dikali 100%. Jadi, CVR-nya yaitu jumlah kematian akibat penyakitnya itu 50 dibagi jumlah kasusnya yaitu 150 dikali 100%. Jadi, hasil dari CVR-nya itu 33,3%. Kasus yang terinfeksi berakhir dengan kematiannya itu sama dengan 33,3%. Rumus yang berikutnya tentang lethality rate atau LR. Jadi, lethality rate ini menjelaskan tentang jumlah kematian akibat penyakit dibagi dengan jumlah populasi. Jadi, rumus LR sama dengan jumlah kematian akibat penyakit per jumlah populasi kali 1000. Berdasarkan kasus ini, lethality rate atau LR sama dengan 50 per 1000 kali 1000 sama dengan 50 per 1000 penduduk. Artinya, terdapat 50 kematian akibat penyakit dari jumlah penduduk berdasarkan populasi. Selanjutnya, kita masuk ke rumus attack rate atau AR. Jadi, rumus attack rate ini menjelaskan tentang proporsi orang-orang yang terinfeksi di antara orang-orang yang terpapar penyakit berdasarkan waktu tertentu. Rumus AR sama dengan jumlah orang yang terinfeksi per orang yang terpapar penyakit kali 100%. Berdasarkan kasus, AR sama dengan 150 per 1000 kali 100% sama dengan 15%. Artinya, terdapat 15% orang yang terinfeksi berdasarkan waktu tertentu. Lalu rumus yang berikut adalah incident rate. Jadi, incident rate ini yaitu jumlah kasus baru pada suatu populasi dalam periode waktu tertentu dibagi dengan orang yang berisiko terkena penyakit dalam periode waktu tersebut. Jadi, rumus dari IR ini atau incident rate ini, IR sama dengan jumlah kasus baru per jumlah orang yang berisiko dalam populasi. Kali 1000. Berdasarkan kasus, IR sama dengan jumlah kasus baru terdapat 150 orang. Lalu orang yang berisiko itu terdapat 1000 orang kali 1000 sama dengan 150 per 1000 penduduk yang berisiko.
Artinya, terdapat 150 orang. Artinya, terdapat jumlah kasus baru sekitar 150 di dalam populasi dalam periode waktu tertentu. Saya akan menjelaskan tentang rumus duration of disease atau DOD. Jadi rumus DOD ini adalah jumlah hari sakit dari setiap kasus per jumlah kasus. Berdasarkan kasus, kami tidak memiliki data terkait orang yang sakit. Jadi kami tidak bisa menghitung DOD dari rumus atau dari kasus tersebut. Ibu, itu saja hasil presentasi kami terkait materi yang sudah dijelaskan, dan kami mohon maaf apabila dalam penjelasan kami banyak kesalahan, karena di sini kami juga dalam proses belajar. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.